Selamat pagi, ketemu lagi Miss Cindy dalam pelajaran online kita hari ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Anak-anak yang pintar, anak-anak kelas 1, semua tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami mau belajar, beri kepintaran supaya kami bisa mengerti pelajaran kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayo kita siap belajar. Baik, pembelajaran kita hari ini dari bab 15 dengan tema tanggung jawab manusia. Alam semesta diberikan Tuhan kepada manusia, tetapi manusia harus mengusahakan alam. Manusia dapat menikmati semua alam semesta yang sudah Tuhan berikan itu. Di Alkitab dituliskan sebagai contoh dua anak Adam yang mengusahakan alam. Yang pertama, ada Kain. Kain adalah seorang petani. Dan Habel adalah seorang peternak yang mengusahakan ternak-ternak dan menjadi seorang gembala domba. Pekerjaan mereka berhasil. Dan ketika tiba waktu memanen dari hasil pekerjaan itu, mereka memberikan kurban kepada Tuhan. Namun Tuhan hanya menerima kurban dari Habel, dan hal ini tidak menyukakan hati Kain. Tanggung jawab manusia yang kedua adalah memelihara alam semesta. Tuhan menempatkan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, di Taman Eden. Tuhan menugaskan manusia itu untuk memelihara dan mengusahakan alam agar tetap indah. Memelihara artinya merawat agar tidak terjadi kerusakan. Tetapi manusia telah serakah dan telah merusak alam. Nah, sekarang coba lihat soal yang ada di buku pada halaman 106 sampai 107. Nah, di soal ini ada 6 gambar yang merupakan kerusakan alam akibat ulah manusia. Sekarang kita perhatikan gambarnya satu persatu ya. Yang pertama, coba lihat gambarnya. Gambar apa ini? Iya, ini adalah gambar pengrusakan alam dengan menebang hutan secara liar. Lalu, di gambar kedua, gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar kebanjiran yang terjadi di tengah kota akibat ulah manusia. Kemudian, gambar ketiga. Gambar apa ini? Iya, ini adalah gambar orang sedang membuang sampah di sungai ataupun di kali. Kemudian gambar keempat, kita lihat gambar apakah ini? Iya, betul, gambar ini adalah pembakaran hutan. Kemudian gambar yang kelima, gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar membakar sampah sembarangan. Kita tahu apabila membakar sampah sembarangan dapat mengakibatkan polusi udara sehingga udara yang kita hirup tidak bersih. Kemudian kita lihat gambar yang terakhir, yaitu gambar keenam. Gambar apakah ini? Gambar ini adalah penangkapan ikan dengan menggunakan potas ataupun racun ikan. Nah, penangkapan ikan dengan cara seperti ini bukan hanya mendapatkan ikan dalam jumlah yang besar, tapi juga bisa membunuh ikan besar dan bibit-bibit ikan. Dan hal ini dapat merusak ekosistem kehidupan ikan yang ada di air sungai, atau di air laut, ataupun di air danau. Oleh karena itu, semua pengrusakan alam yang dibuat oleh manusia seperti penebangan pohon, pembakaran hutan,
membuang sampah di jalan, membuang sampah di laut, semua itu dapat merusak alam kita. Untuk itu, maka kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, marilah kita bertanggung jawab terhadap alam yang sudah diciptakan Tuhan dengan cara mengusahakan alam dan memelihara alam agar tidak rusak dan tetap bisa kita nikmati. Lalu, sebagai umat manusia yang sudah diciptakan Tuhan, apa saja tanggung jawab kita untuk mengusahakan dan memelihara alam yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Sebelumnya, kita bisa membaca ayat firman Tuhan yang tertulis di Kejadian 2 ayat 15 yang berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi, mengusahakan dan memelihara alam itu adalah perintah Tuhan kepada kita manusia. Dan jangan merusak alam, karena alam itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, agar kita bisa hidup dan menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Nah, di sini ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan atau kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab untuk mengusahakan dan memelihara taman. Yang paling mudah dan bisa kita lakukan adalah yang pertama, menanam pohon. Dengan menanam pohon, kita bisa membantu penghijauan kembali di lingkungan kita. Yang kedua, dengan membuang sampah pada tempatnya. Dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kamu sudah ikut membantu agar lingkungan tetap bersih, sehat, asri, dan ketika tiba hujan, tidak terjadi kebanjiran. Baik anak-anak kelas 1, ini penjelasan Miss Cindy yang bisa Miss Cindy berikan buat kalian hari ini. Kalian harus pahami bagaimana tanggung jawab kita sebagai ciptaan Tuhan terhadap alam semesta. Nah, setelah kalian garis bawahi, kalian bisa melanjutkan pelajaran yang lainnya. Hari ini Miss Cindy tidak memberikan tugas kepada kalian. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Cindy kasih pesan, tetap jaga kesehatan, tetap terus berdoa, dan terus melakukan yang terbaik. Terima kasih.